kembali lagi dengan saya di channel saya sendiri. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat aplikasi sederhana menggunakan kode Python dengan teks yang berjudul Hoopman dan Relay. Nah, kembali lagi dengan saya di video kali ini. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebelum kita memasukkan ke codingannya untuk mengkodingkan sebuah aplikasi sederhananya. Apa itu RLA atau Run Like Encoding? Itu adalah teknik kompresi lossless tanpa kehilangan data yang bekerja dengan cara menggantikan deretan data yang berulang dengan satu nilai dan jumlah kemunculannya. Contohnya itu kayak data aslinya itu AAA sebanyak 6 kali, BBB sebanyak 3 kali, CC sebanyak 2 kali, D sebanyak 1 kali, dan A lagi sebanyak 2 kali. Jadi hasil kompresi RLA-nya itu ada 6A, 3B, 2C, 1D, dan 2A. Setelah itu ada Hoopman juga. Hoopman coding itu adalah metode kompresi lossless yang menggunakan frekuensi kemunculan simbol untuk membentuk kode biner dengan panjang berbeda, atau frekuensi tinggi sama dengan kode pendek, frekuensi rendah sama dengan kode panjang. Contohnya itu misalnya, contoh frekuensi sederhananya itu misalnya A sama dengan 5, B sama dengan 2, C sama dengan 1, dan kode Hoopman bisa jadi juga A sama dengan 0, B sama dengan 10, C sama dengan 11. Untuk teknik RLA itu kompresi berbasis pengulangan, dan Hoopman itu kompresi berbasis frekuensi. Setelah itu kita lanjut ke codingan RLA dulu atau Run Like Encoding. Di sini tuh masih sama dari sebelumnya video yang sudah saya jelaskan. Ini ada tampilan import untuk videonya terlebih dahulu. Di sini ada codingan untuk upload file, untuk membuka file gitu, supaya kita bisa mengubah hasil kompresi yang asli dengan hasil kompresi yang sudah kita coding. Setelah itu di sini ada codingan untuk RLA-nya sendiri. Codingannya itu seperti ini. Setelah itu ada codingan juga dari RLA, tapi ini dekodenya ada seperti ini. Setelah itu ada juga codingan dari untuk menjalankan codingan RLA tersebut. Seperti ini codingannya. Setelah itu ada codingan untuk menghitung statik sederhananya juga. Seperti ini. Nah, nanti kalau misalnya kita coding, kalau berhasil maka proses RLA selesai. Setelah itu ada juga codingan untuk fitur save seperti ini. Setelah itu misalnya kalau gambar berhasil disimpan, maka akan ada status berhasil disimpan. Jika belum, maka akan ada peringatan juga kayak belum ada hasil yang bisa disimpan. Misalnya kita belum mengkompres hasil gambar yang asli, akan ada peringatan seperti ini. Setelah itu ada codingan untuk yang ini, foto asli. Ada codingan juga untuk foto setelah hasil kompresinya kita kompresi. Maka setelah itu ada codingan untuk inisialisasi seperti ini. Ada codingan untuk ini.
untuk di atas gambar maksudnya. Setelah itu ada codingan untuk di tengah gambar. Codingannya seperti ini. Setelah itu ada juga codingan untuk info hasilnya. Seperti ini. Setelah itu ada codingan untuk progress bar dan status bar. Maka kita run terlebih dahulu supaya kita bisa mengkompresi hasil run asli dengan citra yang sudah kita kompresi. Nah, seperti ini untuk upload. Saya akan pilih foto ini, gambar buah biar lebih kelihatan jelas. Setelah itu, ini kita kompres, maka dia tampilan gambarnya akan seperti ini. Seperti ini, misalnya di hasil dari yang kita jalankan ini juga ada hasil kompresinya, jadi kelihatan gitu. Kalau misalnya untuk hasil kompresinya ini ada berapa byte untuk UFA dan ada UFP-nya juga. Seperti ini hasilnya dan ada persennya juga. Seperti ini tampilannya. Saya akan menjelaskan sedikit untuk poin apa itu UPA. UPA itu adalah jumlah function point FP awal yang dihitung berdasarkan jumlah dan kompleksitas dari fungsi-fungsi perangkat lunak tanpa mempertimbangkan faktor penyesuaian. Setelah itu, UEP itu adalah sebenarnya sama dengan UPA, tetapi keduanya mengacu pada jumlah total functional point sebelum disesuaikan. Namun, kadang istilah ini digunakan bergantian tergantung referensi atau konteks. Jadi, UPA sama dengan UFP sama dengan total poin fungsi awal sebelum faktor penyesuaian diterapkan. Jadi, hasilnya itu seperti ini. Di persen minus 8,70. Maka kita lanjut ke codingan untuk Huffman. Nih, codingan Huffman hampir sama dengan codingan RLA, tetapi hasil yang dirunkan itu berbeda. Ya, ini untuk tampilan importnya lebih banyak daripada tampilan import RLA. Setelah itu di sini ada codingan untuk kompresi Huffman-nya. Seperti ini. Setelah itu ada codingan GUI-nya juga untuk GUI function-nya. Nah, di sini ada codingan untuk mengupload filenya sama seperti RLA. Setelah itu di sini juga ada untuk tombol merannya. Setelah itu di sini juga ada untuk tombol save-nya simpan. Untuk tombol di sini saya menambahkan fitur untuk tombol simpan data yang udah dikompres. Jadi codingannya itu seperti ini. Setelah itu di sini juga saya menambahkan codingan untuk menampilkan citranya dan menambahkan codingan sama juga seperti RLA, ada codingan untuk inisialisasi UI. Ada frame atas juga, ada frame gambar juga, ada di sini saya menambahkan codingan untuk info kompresinya sama seperti RLA sebenarnya juga. Setelah itu ada codingan untuk progress bar, ada codingan untuk status bar, dan ada codingan untuk meran gambar. Maka kita run. Di sini kita upload gambarnya dulu.
kita pakai gambar gambar yang ini aja, gambar buah gitu. Setelah itu kita ubah menjadi manipulasi Huffman. Sama, nggak berbeda, karena istilah Huffman itu sendiri tadi, fotonya itu tetap sama. Jadi hasil dari ini citra asli dan ini citra yang udah dikompres. Ini hasil kompresinya itu untuk ukuran aslinya itu ada 24.343 byte dan ukuran kompresinya itu ada sama juga 24.332 byte. Jadi persenannya itu, penghematannya itu cuma 0,05%. Sekian dari video saya, terima kasih.